96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngeranti Boylangun Tulung Agung dan juga pendengar setia Radio Perkasa FM. Sore hari ini kita berjumpa lagi di zona Islami spesial Ramadan. Kajian kitab hadis Arba'in Nawawi nomor hadis 38 disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih bisa istiqomah mengikuti kajian zona Islami, kajian kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dan diberikan ilmu yang barokah, amin. Pada sore ini kita sampai pada hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu wathalathun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Innallah ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harf, maka aku umumkan perang kepadanya. Faqad adzantu bil harb, maka aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, hambaku tidak mendekat kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu, tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku yang menjaga pendengaran yang digunakannya. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku yang akan menjaga pandangan yang digunakan untuk memandangnya. Wa yabdahul ladzi yabtishu biha, dan aku yang akan menjaga tangan yang digunakan untuk memukul. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan aku yang akan menjaga kaki yang digunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu, dan sungguh jika hambaku meminta kepadaku, maka akan aku beri. Wala in ista'adzani, dan apabila hambaku
minta perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, maka pasti aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang perlu kita pahami dari hadis ini, yang pertama ini napa niku hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dawuh, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Jadi makna memusuhi itu adalah man ittakhadhahu aduan. Jadi orang yang menjadikan kekasih Allah sebagai musuhnya, itu memusuhi. Wa fi riwayatin man ahanali waliyan ay ja'alahu muhanan bi an adzahu wa aghdhabahu bil qaul awil fi'li. Dalam satu riwayat yang lain yaitu man ahani li waliyan, man ahana li waliyan, barang siapa yang menghinakan atau meremehkan waliku. Ya, artinya orang yang meremehkan kepada wali tersebut, gambarannya dia menyakiti wali tersebut dan membuat wali itu marah, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ini maksud daripada ada. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, orang yang merendahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu makna ada. Kemudian wali itu siapa? Jadi di sini diungkapkan barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali itu? Wali itu maknanya secara khusus al-arif bima yajibu lillah wa ma yajuz wa ma yastahilu, al-muadzib alal ta'at, al-mujtanib lil ma'asi, al-mu'rid anit tawaghul fil ladzat al-mubahat. Jadi wali itu adalah orang yang betul-betul mengenal orang yang betul-betul mengenal sifat wajib Allah Ta'ala, wa ma yajuzu, dan sifat jaiz Allah, wa ma yastahilu, dan mengenal sifat mohal Allah Ta'ala, al-muadzib ala ta'at, dia selalu istiqomah di dalam ketaatan, dia selalu istiqomah di dalam kebaikan, al-mujtanib lil ma'asi, lalu dia menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, al-mu'rid anit tawaghul fil ladzat al-mubahat, kemudian dia napa niku berpaling dari kesenangan-kesenangan yang mubah. Jadi digunakannya waktu yang mubah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang wali itu harus alim. Fala yakunu al-wali illa aliman. Falihadza qila mattakhadallah min waliyin jahil. Jadi wali itu pasti alim. Wali itu pasti alim. Tidak ada wali yang jahil, itu tidak ada. Wali kok bodoh, itu tidak ada. Setiap wali pasti alim karena dia pasti mengetahui, alim terhadap apa yang wajib bagi Allah, sifat wajib Allah, sifat jawas Allah, dan sifat mohal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia istiqomah di dalam perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat. Itu wali. Makanya wali itu pasti alim. Oleh karenanya dikatakan mattakhadallah min waliyin jahil. Allah tidak akan mungkin mengangkat seorang wali yang bodoh. Orang bodoh tidak mungkin dijadikan wali. Kalaupun toh ada orang yang sebelumnya mungkin bukan alim, kok oleh Allah dijadikan wali, maka la alimahu, maka oleh Allah orang tersebut yang diangkat wali itu akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diberikan ilmu. Jadi walhasil
wali itu pasti alim. Sehingga jadi wali itu pasti alim, orang alim, kemudian yang selalu melakukan syariat, melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu, dan betul-betul mengagungkan napa niku memuliakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wali Allah taala. Maka pernah waqala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau Syekh Abu Yazid Al-Bastami, beliau mengatakan lau nadartum ila rajulin utiya minal karomah hatta taroba'a fil hawa fala ta'taqidu bi hatta tangduru kaifa tajiduna indal amri wan nahyi. Kaifa tajiduna indal amri wan nahyi wa hifdzil hudud wa adabis syariah. Jadi seorang wali besar yang masyhur dengan kewaliannya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan lau nadartum ila rajul, jika kamu melihat ada orang u'tiya minal karomah, dia itu banyak sekali keramat-keramatnya, hatta taroba fil hawa, sampai orang tersebut bisa silo, ya bisa duduk di awang-awang, hatta taroba fil hawa, iso silo neng awang-awang, keramate wakeh, banyak keramatnya, sampai bisa duduk di awang-awang, maka jangan lantas kamu langsung menyebutnya wah itu wali, jangan, kata beliau. Falatak tadu bihi, maka jangan lantas kamu mengatakan dia itu wali, atau jangan kamu ikuti orang itu hatta tangduru, sampai kamu benar-benar melihat dan tahu kaifa tajiduna indal amri, bagaimana perhatian dia kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wan nahyi, dan bagaimana sikap dia terhadap larangan Allah ta'ala. Wa hifdzil hudud wa adabis syariah, sebelum kamu tahu bagaimana perhatian dia kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bastami ini beliau masyhur bil wilayah. Beliau itu sudah kondang, orang soleh, bahkan banyak yang menyebutnya seorang wali, waliyun min auliyaillah. Beliau mengatakan, apabila kita melihat, misalnya sampean melihat ada orang yang punya keramat banyak sekali, di antara keramatnya nopo, misalkan kita melihat dia itu iso duduk silo, ya silo neng awang-awang fil hawa, maka jangan langsung kamu vonis dia itu wali, atau jangan kamu ikuti orang itu hatta tangduru, sebelum kamu melihat, sebelum kamu mengetahui kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi, bagaimana sikap dia kepada perintah Allah taala. Wong sing ketok duwe keramat iso silo neng awang-awang niku, apakah dia melakukan syariat, apakah dia sholat, apakah dia puasa Ramadan, apakah dia melakukan perintah Allah, apakah dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah? Bagaimana napa niku sikap dia, penghormatan dia kepada syariat, adab-adab syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kamu sudah mengetahui oh dia itu orang yang tawadhu, orang yang ibadahnya luar biasa, ya, orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia punya karomah semacam itu, maka ikuti dia. Tapi kalau kamu belum tahu apakah orang tersebut melakukan yang demikian itu atau tidak, maka jangan lantas kamu mengikutinya. Sebab orang-orang yang diistidrat oleh Allah juga banyak sekali, dilulu oleh Allah Ta'ala, diberi kemuliaan, diberi sesuatu yang hebat secara dohir khariqul adah, kelebihan yang luar biasa,
tetapi sebenarnya itu bukan tanda cinta dari Allah, tapi tanda kebencian Allah di istidrat. Maka bagaimana tukang-tukang sihir itu bisa merubah tampar jadi ular, daun jadi uang dan lain sebagainya, maka jangan tertipu dengan itu. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami memberikan nasihat kepada kita semuanya, jangan lantas kamu ikuti sebelum kamu tahu keadaannya. Nah ini makanya wali itu adalah yang harus kita pegang. Bukan hanya orang yang kelihatan karomahnya, bukan. Tapi wali itu adalah al-arif bima yajibu lillah. Orang yang betul-betul mengetahui apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat wajib Allah, sifat jawas Allah, sifat mohal. Lalu al-muadib ala ta'at, dia istiqomah betul di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Al-mujtanib lil ma'asi, betul-betul dia menjauhi maksiat. Al-mu'rid anit tawaghul fil ladzat al-mubahat, betul-betul dia meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu meskipun itu mubah, ya. Maka wali itu orang yang demikian itu. Maka pasti wali itu alim dan juga wali itu mahfudhon. Ya, sebagaimana kalau nabi itu maksuman, wali mahfud. Al-murad bil mahfud, maksud daripada mahfud itu apa? Ayyahfadhahullah ta'ala min tamadi ilal fil maksiat. Jadi wali itu dijaga tidak akan mungkin terus menerus dalam kemaksiatan. Meskipun wali itu tidak maksum, tetapi kalaupun toh misalkan wali itu terjerumus kepada perkara yang salah sekalipun, maka Allah segera memberikan taubat kepadanya. Bi ayyul himahu at-taubah fayatubu minha fauran. Jadi itu kalau wali. Jadi kalau apa yang dilakukan misalnya kok salah ternyata di hadapan Allah tidak benar, maka Allah langsung menegurnya, langsung memberikan ilham kepadanya sehingga dia bisa membenahi tersebut. Ini makna wali menurut pendapat yang pertama. Tetapi makna wali yang kedua adalah al-murad bil wali al-mu'min. Jadi yang dimaksud dengan wali dalam hadis itu menurut pendapat kedua adalah setiap orang mukmin, sehingga dikatakan fayakunu makna man adali walian man adza mu'minan. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin. Jadi ada dua makna tentang wali itu, wali yang secara makna khusus dan wali secara makna umum. Maka intinya barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala, baik wali secara khusus maupun wali setiap orang mukmin, faqad adzantuhu bil harb, maka aku nyatakan perang kepadanya. Oleh karenanya falyahdhar al insan min ta'arud likulli muslim, maka jangan sampai kita menyakiti, ya, dengan sengaja menyakiti setiap orang muslim. Jangan menyakiti setiap orang muslim, jangan. Kenapa? Karena menurut tafsiran kedua, wali adalah kullu muslim, setiap orang muslim adalah wali Allah Ta'ala, kekasih Allah. Maka siapapun yang menyakiti orang muslim, maka akan dihancurkan, akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dikatakan begitu. Waqad qala ba'dul arifin, bahkan sebagian ulama ma'rifat billah mengatakan iyyaka wa mu'addata ahli la ilaha illallah. Jadi takutlah kamu, jangan sampai kamu memusuhi ahli la ilaha illallah. Jangan sampai kamu memusuhi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebab Allah sudah menyatakan barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku nyatakan perang kepadanya. Maka kita jaga diri kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai menyakiti orang muslim, atau bahkan jangan sampai kita menyakiti orang soleh. Sebab nopo itu akan membuat celaka diri kita sendiri. Dan kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, nomor hadis 38, kitab hadis Arba'in Nawawi, disampaikan oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kita teruskan. Jadi man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Jadi
wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah mendekat kepadaku hambaku dengan suatu amalan yang amalan itu lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi makna dari hadis ini dawuh niki napa? Amalan yang paling dicintai Allah, yang bisa paling mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan wajib, amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah atau perintah Allah itu ada dua, ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Ada perintah wajib, ada perintah yang sunnah. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, amalan yang paling cepat mendatangkan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah istiqomah dalam melakukan amalan yang wajib tersebut. Jadi wa ma taqarraba ilayya 'abdin ya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Jadi tidaklah mendekat kepadaku hambaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang telah aku wajibkan kepadanya. Itaratu alaih. Baik itu ibadah yang wajib fardu ain atau ada yang fardu kifayah. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, seperti zakat, ya, puasa Ramadan, haji, kemudian adail hukuk ila arbabiha, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya, wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil mungkar dan seterusnya. Jadi makna hadis ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling cepat menyebabkan hamba itu bisa sampai kepada Allah adalah amalan yang wajib. Ini harus kita pahami. Jadi wa inna makana al fardu ahab ilallah ta'ala li'annahu akmalu minan nafli. Jadi kenapa amalan yang wajib, ibadah yang wajib kok lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amalan sunnah? Karena li'annahu akmal minan nafl, karena amalan wajib itu lebih sempurna. Amalan atau ibadah wajib, ibadah fardu ini lebih sempurna daripada ibadah sunnah. Min haitsu innal amra bihi jazimun mutadhamminun lisawab ala fi'li wal iqab ala tarki. Jadi kalau perintah yang wajib itu tuntutannya itu adalah tegas, sehingga apabila melakukan mendapat pahala, wal iqab ala tarkih, kalau tidak melakukan akan berdosa. Bi khilafin nafli, berbeda dengan ibadah sunnah. Fa innal amra bihi ghairu jazim, karena perintah di dalam ibadah sunnah itu tidak semantap ibadah yang wajib. Fayusabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarkih. Kalau ibadah sunnah itu jika dilakukan dapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Waqad warada anna sawabal fardhi ya'dilu sawaban nafli bisab'ina darajah. Sesungguhnya pahala ibadah wajib itu melebihi daripada ibadah sunnah dengan selisih 70 derajat, ya. Jadi 70 derajat. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, amalan sing paling didemeni kalih Gusti Allah itu adalah amalan wajib, ibadah yang fardu. Maka jangan pernah meninggalkan kewajiban. Apa ibadah yang wajib? Di antaranya sholat 5 waktu. Maka dalam keadaan apapun jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Pertama. Yang kedua, puasa Ramadan. Maka hendaknya kita lakukan puasa Ramadan. Ketiga, membayar zakat. Ya, yang keempat, kalau kita mampu menunaikan haji dan lain sebagainya. Kemudian birrul walidain,
berbakti kepada kedua orang tua itu juga kewajiban, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran itu juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi itu amalan wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya melebihi dari keutamaan ibadah sunnah dengan selisih berapa? 70 kali. Ini harus dipahami. Kemudian dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wala yazalu abdi, hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku, berusaha mendekat kepadaku bin nawafil dengan ibadah sunnah, ya, hatta uhibbau sampai aku mencintainya. Jadi setelah ibadah wajib dilakukan dengan sempurna, dengan maksimal, ya, kemudian hamba Allah Ta'ala ini, ya, ini berusaha mendekat dengan Allah Ta'ala dengan menambah amalan sunnah, dengan melakukan amalan-amalan sunnah, kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi sampai Allah Subhanahu mengatakan sampai aku mencintainya. Makanya kalau ingin kita dicintai oleh Allah, jalannya dua ini. Jalannya dua ini. Lakukan ibadah wajib, lakukan perintah wajib, sholat lakukan, puasa Ramadan lakukan, zakat lakukan, kemudian tambahono dengan ibadah-ibadah sunnah, sholat duhane, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyai, sholat tahajudi, maca Qur'ane, zikiri, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah sunnah. Maka nanti akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi tak henti-hentinya hambaku berusaha mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintainya, kata Allah taala, jika aku sudah mencintai hambaku tersebut karena kesungguhan hambaku di dalam melakukan ibadah wajib dan terus-menerus melakukan ibadah sunnah, maka kalau hambaku sudah melakukan hal itu, aku mencintainya. Dan jika aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku yang akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku yang akan menjaga penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku yang akan menjaga tangannya yang digunakan untuk memegangnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku yang akan menjaga kaki yang digunakan untuk berjalannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, dan sungguh kalau aku sudah mencintainya, apabila hambaku yang kucintai itu meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan apabila hambaku tersebut minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jalan menuju mahabbatullah, jalan menuju kecintaan Allah itu ada dua, ya. Yang pertama dengan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dengan ibadah wajib, sholat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, dan setelah itu memperbanyak amalan sunnah seperti halnya apa? Zikir, membaca Quran, sholat qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Maka ini penting sekali. Jadi tangga menuju mahabbatullah, kecintaan Allah, ya dua ini. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang ingin dicintai oleh Allah Ta'ala tapi dia tidak mau sholat, pengen ditresnani Allah, ingin dicintai oleh Allah, tidak mau puasa Ramadan,
Mau dicintai Allah, tidak mau baca Quran. Ingin dicintai oleh Allah, tidak mau berzikir kepada Allah. Lah ini bagaimana? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita dengan gamblang, ya. Jadi tangga menuju mahabbatullah dua. Yang pertama ibadah yang wajib. Ya, ibadah yang wajib, sholat 5 waktu nih betul-betul dilaksanakan. Kemudian puasa Ramadan, puasa Ramadan, zakat dan ibadah-ibadah yang wajib lainnya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ibadah-ibadah sunnah dilakukan. Maka dengan cara istiqomah menjaga dua hal ini, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman ada juga orang itu rajin ibadah sunnah, tapi ibadah wajib tidak dilakukan. Kalau sholat sunnah, sholat hari raya aktif, tapi sholat 5 waktu ndak. Lah ini ya repot ini ya. Jadi orang seperti ini ibaratnya dia itu punya tembelan tapi ndak ada pakaiannya. Maka ibaratnya antara kewajiban ibadah fardu dengan ibadah sunnah itu ya, ibadah fardu itu ibaratnya pakaian. Kemudian ibadah sunnah itu adalah tembelan. Mbok menowo dalam ibadah wajib itu misalnya ada kurang khusyuk, ya, kurang sempurna, kurang maksimal, ini bisa disempurnakan dengan ibadah sunnah. Ibaratnya tembelan lah ibarat ibadah sunnah itu. Jadi kalau yang betul orang itu sebelum punya tembelan punya pakaian. Lah kalau ada orang yang melakukan ibadah sunnah dilakoni tapi ibadah wajib kok mboten, lah ibaratnya punya tembelan tapi randuwe kelambi. Nah, ya kurang bagus itu ya, kurang bagus. Ya, maka jangan ditinggalkan ibadah yang wajib, ini pokok, pokok. Lalu setelah ibadah wajib kita laksanakan, kemudian kita melakukan ibadah yang sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika Allah sudah mencintai hambanya, karena hamba ini istiqomah melakukan ibadah wajib dan melakukan ibadah sunnah, maka kata Allah Ta'ala, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku yang akan menjaga pendengarannya, dan aku yang akan menjaga penglihatannya, aku yang menjaga tangannya, aku yang menjaga kakinya. Nah ini subhanallah, kalau orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala lantaran ibadah sunnah, lantaran ibadah wajib dan sunnah yang dilakukannya, maka segala gerak-geriknya, tangannya, kakinya, matanya, lesannya, telinganya, Allah yang menjaga. Sehingga akhirnya tidaklah digunakan anggota tubuh itu kecuali untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi napa niku kita kalau ingin dijaga oleh Allah Ta'ala, ya kita harus dicintai Allah dulu. Bagaimana cara kita dicintai? Lakukan ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Dan apabila hamba itu sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, kalau dia minta kepada Allah pasti akan diberi oleh Allah. Kata Allah Ta'ala, wala in sa'alani, dan sungguh jika hambaku yang aku cintai itu meminta kepadaku, pasti akan aku beri. La'u'tiyannah, akan aku beri, kata Allah. Dan apabila hambaku yang aku cintai tersebut minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Maka subhanallah, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat dicintai oleh Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalannya untuk bisa itu semuanya adalah istiqomah melakukan perintah Allah dan menjauhi
larangan-larangan Allah, di samping itu istiqomah melakukan ibadah sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan semoga perjumpaan kita mendapat keberkahan. Yang terakhir ditutup dengan doa. Monggo. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa bersama-sama. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar kita semua dijadikan Allah salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita semuanya jadi orang yang hamba yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita semuanya ditakdirkan Allah orang yang dikehendaki selamat oleh Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita semuanya orang-orang yang kelak akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kawan perkasa, besok kita akan berjumpa di zona Islami di tempat yang sama dan juga di jam yang sama. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.